Shalom, baik inilah waktunya kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Engkau Allah sumber pengharapan kami. Tiada yang mustahil bagimu yang Engkau anugerahkan kepada kami. Itu cukup dan senantiasa tersedia. Terima kasih, terima kasih. Engkau menyediakan bagi kami, Engkaulah pengharapan kami yang ajaib, yang sejati. Pada malam hari ini kami akan belajar satu lagi kebenaran firman Tuhan. Biarlah Bapa mengampuni dosa dan kesalahan kami, melayakan kami. Allah Roh Kudus membimbing, menuntun, mencerahkan pengertian kami, agar kami dimampukan memahami dengan benar dan ditolong untuk melakukan tepat seperti yang Bapa kehendaki. Tolonglah kami sepanjang penyampaian firman Tuhan, agar kuasa dari Kristus Yesus saja yang menguasai segenap pikiran, hati, ruang-ruang di sekitar kami, juga internet yang kami pakai. Bapa di surga, berbicaralah. Tolonglah hamba yang menyampaikan dan tolonglah kami semua yang menikmati. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom, salam sejahtera kepada kita semua. Ibu Bapak, Shalom. ya, Ibu Bapak dari pos pelayanan Mabat dan pos pelayanan Rempoa. Di sini ada yang jauh ya, dari feedback. Oh, ya, ini yang jauh dari puncak ya, Ibu Yeni. Ya, sekarang sinyalnya sudah lebih baik daripada yang tadi. Uh, sorry ya sis, aku bisukan ya. Ya, dari kesaksian yang kita dengarkan pada malam hari ini, kita melihat bahwa pengharapan yang dari Tuhan Yesus itu senantiasa cukup dan tersedia bagi kita. Kalau kita mundur ke 2 minggu yang lalu, di mana di sana Yesus ditangkap, Yesus dianiaya, Yesus disalibkan dan mati, seolah-olah murid-murid Yesus itu kehilangan pengharapan. Guru agung mereka yang mereka ikuti, Tuhan mereka yang mereka layani, itu mati di tangan siapa? Orang-orang yang hatinya dikuasai oleh dosa. Namun 3 hari kemudian ada pengharapan yang ajaib, yaitu apa? Kristus Yesus, guru agung mereka dan juga Tuhan dan juru selamat kita, itu bangkit dari kematian. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa kebangkitan Kristus itu memberikan pengharapan baru bagi murid-murid saat itu. Dan bagi kita pada saat ini juga, kebangkitan Yesus itu membuat hidup kita menjadi penuh pengharapan. Hidup yang penuh pengharapan, inilah yang menjadi
tema penyampaian firman pada malam hari ini. Saya mengajak kita untuk mempersiapkan dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3 hingga ayat 5. Baiknya membaca di Alkitab, namun kalau belum siap, saya sudah mempersiapkan ayatnya. Saya akan bacakan bagi kita 1 Petrus 1 ayat 3 hingga yang kelima. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ya, demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan. Dan yuk mari kita memohon pertolongan Allah Roh Kudus untuk membimbing kita untuk memahami, menggali, dan mendapatkan berkat dari firman pada malam hari ini. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, hari-hari belakangan ini memang orang-orang mencari pengharapan. Karena apa? Vaksin. Ada vaksin Nusantara, dibilang ya, itu ada sesuatu yang tidak berjalan dengan baik. Vaksin Sinovac itu sudah habis masanya. Johnson Johnson itu pun bermasalah di beberapa tempat di luar negeri. Di Pfizer itu pun ada masalah di negara yang lain. Sedangkan pandemi COVID-19, sakit corona ini begitu menakutkan, begitu mengkhawatirkan. Sekalipun saat ini sudah menurun secara grafik, saudara yang dikasih Tuhan, namun kemarin malam saya begitu terkaget-kaget. Saya WA biasa kepada seorang kawan. Halo, di mana? Bla bla bla. Karena status WA-nya itu makanan. Jadi saya godain, woi puasa gitu. Tapi ternyata apa? Dia tulis di situ, karena saya sedang sakit, saya boleh tidak makan, saya boleh tidak minum, dan makan minum dengan bebas. Loh, emang kenapa saya bilang gitu? Lalu dia posting fotonya di rumah sakit, dia tulis beberapa kalimat kondisinya, dan dia di sana menceritakan ketakutan. Kawan ini ya lebih muda dari aku, namun dia begitu ketakutan. Padahal kawan ini juga dia memiliki prokes yang sangat kuat. Namun saudara yang dikasih Tuhan, dia mengalami apa yang menjadi ketakutan banyak orang, yaitu menderita COVID-19. Di antara banyak ketakutan, pengharapan untuk sembuh, pengharapan untuk terbebas, pengharapan untuk bisa melalui masa pandemi ini, itu menjadi satu harapan, tujuan yang diupayakan oleh banyak pihak. Terpujilah Kristus melalui kematiannya. Bilur dengan bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dengan darah yang tercurah, kita diampuni dosanya. Diampuni dosa kita yang lalu, hari ini, dan yang akan datang melalui kuasa darah Tuhan Yesus. Dan berbahagialah kita, Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan. Pada malam hari ini, sebenarnya saya mempersiapkan materi yang lain. Namun Ibu Siska sebagai MC
memberikan judul-judul lagu yang akan dinyanyikan. Lalu saya bicara dan saya merenung, Tuhan, mana yang saya mau majukan? Persiapanku kah atau saya mau masuk mengikuti uh, ide yang akan dibawakan oleh MC? Akhirnya dengan berdoa saya mengubah persiapan saya untuk mengikuti alur yang Ibu Siska sampaikan melalui puji-pujiannya. Dan sepanjang ibadah ini saya mau katakan, saya bersyukur saya tidak salah mengganti topik bahasan kita pada malam hari ini. Karena apa? Dari kesaksian Ibu Tri, Ibu BM, dari kesaksian Ibu Siska, siapa lagi satu lagi tadi? Kadina. Oh ya, Kadina. Kekhawatiran karena sakit, kekhawatiran karena pekerjaan, kekhawatiran. Tapi pengharapan dari Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dan melalui kebangkitan Yesus Kristus, ini menambah lagi kepada kita satu pengharapan. Hidup yang penuh pengharapan melalui kebangkitan Kristus Yesus. Di sini saya coba kita menggali ayat per ayat ya. Dari ayat yang ketiga, di sini kita melihat pujian kepada Allah dan Bapa Tuhan Yesus Kristus. Kenapa kita memuji Dia? Karena ada rahmat-Nya yang besar. Rahmat-Nya yang besar apa? Yang melahirkan kita kembali. Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 3, di sana kita menemukan seorang guru agama yang besar, Nikodemus, datang kepada Yesus dan bertanya mengenai kelahiran kembali. Dia nggak ngerti. Saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu dilahirkan kembali di dalam Roh Kristus melalui penebusan karya Kristus di kayu salib, melalui kuasa darahnya. Fisik kita memang masih kita, tetapi di dalam hidup kita, roh kita diperbaharui. Dan itu dikatakan dengan lahir kembali. Lahir kembali itu dalam artian kerohanian kita dibersihkan, dipulihkan, diperbaiki, dan menjadi seperti bayi rohani yang rindu akan air susu yang murni, yaitu firman Tuhan, yang kemudian terus bertumbuh, berkembang, semakin dewasa, semakin kuat, semakin tahan kalau ada godaan, tantangan yang ada di sekitar. Karena apa? Sistem imun secara rohani yang dihidupi di dalam kehidupan anak-anaknya bekerja dengan ajaib. Kita mengalami kelahiran kembali. Kristus hidup di dalam diri kita. Kita hidup bagi Kristus, bukan bagi dunia, bukan bagi tujuan-tujuan dan rencana kita, tapi kita hidup bagi Kristus. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, semata-mata itu karena rahmat Tuhan yang besar. Bukan karena kuat gagah kita. Bukan karena kepandaian Kak Dina sehingga ia bisa membuat satu materi presentasi yang menyenangkan bosnya. Bukan karena kecakapan Ibu Siska sehingga ia bisa mengambil keputusan, oke, saya resign untuk keluarga. Bukan karena kecakapan kekuatan kita, saudara yang dikasih Tuhan, namun semata-mata karena rahmat Tuhan. Bagian yang pertama, pujian kepada Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus itu menjadi satu hal yang terpenting, terutama, menjadi prioritas tertinggi, dan itu menguasai kehidupan orang-orang yang dimenangkan oleh Kristus sendiri, direbut dari kuasa dunia,
direbut dari dosa melalui apa? Bagian yang kedua, oleh kebangkitan Yesus Kristus. Sejarah membuktikan bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Sekalipun ada pengajaran di kitab Injil dikatakan bahwa pemimpin agama saat itu begitu ketakutan. Dan mereka membayar penjaga kubur agar mereka menyampaikan berita bohong. Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Tidak ada kebangkitan. Saudara yang dikasih Tuhan, sejarah dunia, buku-buku yang tertulis di dalam sejarah dunia di sana pun mencatat bahwa ada satu pribadi manusia yang bangkit dari antara orang mati. Dia tidak mati lagi, namun dia hidup naik ke sorga. Dan ia bernama Yesus Kristus. Siapakah Yesus Kristus? Dia adalah Tuhan kita, Juru Selamat kita. Maka bagian yang kedua ini, saudara yang dikasih Tuhan, kebangkitan Kristus, mari kita pujikan, kita agungkan, kita muliakan. Karena apa? Melalui kebangkitan Yesus, itu membawa kita kepada hidup yang penuh pengharapan. Di dalam NIV, di sana dituliskan demikian. He has given us new birth into a living hope. Pengharapan kehidupan. Pengharapan hidup melalui apa? Through the resurrection of Jesus Christ. Melalui kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Saudara yang dikasih Tuhan, kebangkitan Kristus itu juga menjadi jaminan bagi kita. Kalau kita mati saat di dunia ini, kita akan bangkit bersama-sama dengan Yesus. Amin. Kita nggak akan roh kita nggak akan kemana-mana. Roh kita, orang-orang yang sudah dilahirkan baru, menjadi milik Kristus, pada saat sangkakala Allah berbunyi, yang mati itu bangkit, kita akan dibangkitkan dan terhisap kepada kasih Kristus. Dan roh kita akan menuju terhimpun kepada Kristus di sorga yang kekal. Di ayat lain nanti kita akan melihat ada satu tempat yang mulia, yaitu sorga yang kekal. Bagian yang pertama ini, saudara yang berbahagia di dalam kasih sayang Tuhan Yesus, mari tempatkan pujian. Karena hanya rahmat-Nya saja kita ada. Ku ada sebagaimana ku ada. Gitu ya. Semata-mata karena kasih sayang Yesus. Melalui kebangkitannya, membawa kita kepada hidup yang penuh pengharapan. Yang sakit, Tuhan tidak tinggalkan. Yang sendiri, Tuhan tidak tinggalkan. Yang susah, yang hidup dalam perjuangan hari lepas hari, Yesus Tuhan kita tidak pernah meninggalkan. Ia melimpahkan rahmat-Nya dengan caranya yang ajaib. Dan membuat kita melihat pengharapan ada di dalam Tuhan Yesus. Bagian yang kedua, saya beri bold line gitu ya. Untuk menerima satu bagian. Ini tujuannya. Tujuan dari Yesus melahirkan kita kembali. Yaitu apa? Untuk menerima satu bagian. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam bahasa Inggrisnya New International Version tulisnya begini. And into inheritance
mendapatkan satu warisan. Ya kalau terjemahan bahasa Indonesia menerima satu bagian, bagian apa gitu. Di sini menerima satu warisan. Kalau warisan adalah sesuatu yang diperuntukkan oleh yang sudah past gitu ya, yang sudah meninggal. Dan kita pun dihidupkan dalam pengharapan untuk menerima satu warisan yang tidak dapat binasa. Dunia ini akan berlalu, nggak ada yang kekal. Dengan bertambahnya usia, keriput makin bertambah, kekuatan makin berkurang. Ya, tidak ada yang abadi. Yang dulu punya daya ingat banyak, makin makin banyak juga lupanya. Kesehatan, kekuatan berkurang karena itulah faktor duniawi. Tetapi warisan yang kita dapatkan dari Tuhan melalui kebangkitannya itu tidak dapat binasa. Kekal selama-lamanya. Tidak dapat cemar, tidak dapat layu. Bagian firman Tuhan bilang, simpanlah hartamu di sorga, karena di sana tidak ada ngengat, yang merusak, tidak ada pencuri yang mengambilnya. Warisan yang kita dapat dari Tuhan itu, saudara yang dikasih Tuhan, yaitu hidup yang penuh pengharapan di dalam Tuhan Yesus, itu sesuatu yang mulia, sesuatu yang kekal, sesuatu yang tidak dapat cemar. Kalau air susu dibikin air tuba, ya air susunya sudah tercemar, begitu ya. Kalau ada satu wadah yang kita bersihkan, namun tercemar sedikit aja, ya udah rusak gitu. Ya, apa yang ada di dunia ini itu bisa tercemar. Tapi apa yang Yesus sediakan di dalam kekekalannya, yaitu keselamatan yang membangkitkan pengharapan kita di dalam Tuhan, itu tidak dapat cemar. Tidak dapat layu, selalu segar. Seumpama Mazmur pasal yang pertama. Ya, saya akan bacakan Mazmur pasal yang pertama. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mazmur pasal pertama ayat yang ketiga. Ini menjadi sukacita bagi kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bahwa melalui kebangkitan Kristus kita mendapatkan sesuatu yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tetap murni dan mulia, yang tidak dapat layu, tidak disimpan di safe deposit box, bank terkuat di dunia sekalipun, tetapi tersimpan di sorga. Tersimpan di sorga bagi siapa? Nah itu di sini sangat menarik sekali, saudara yang dikasih Tuhan. Allah menyediakan warisan yang berharga itu di surga bagi kita, bagi saya dan saudara yang sudah ditebus melalui kematian Kristus, yang juga sudah dibangkitkan dan dihidupkan melalui kebangkitan dan hidup Yesus atas kematian. Bukankah ini menjadi satu hal yang membuat mata kita berbinar-binar ya? Puji Tuhan, di sini ada Pak BM. Kalau saya juga dapat warisan dari opung gitu ya, dari kakek saya. Jadi kalau saya pulang kampung pun
Di sana ada sebidang tanah yang menjadi warisan untuk saya. Nggak pernah saya beli, nggak pernah saya cari, nggak pernah saya kelola, tapi itu menjadi bagian saya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Keselamatan, saudara yang dikasih Tuhan, bukan karena kita upayakan melalui perbuatan baik. Pengampunan dosa yang kita peroleh bukan karena penyangkalan diri kita. Masa depan yang penuh pengharapan kekekalan bersama Yesus di sorga bukan karena kita menabung, tetapi semata-mata rahmat dari Tuhan yang diwariskannya kepada kita. Di sini dikatakan bagi kamu. Bagi kamu di sini secara pribadi. Bagi saya, bagi masing-masing Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Allah menyiapkan warisan itu bagi kita, yaitu pengharapan di dalam kekekalan melalui kebangkitannya. Dan bagian yang ketiga, mari kita lihat. Siapa sih kamunya itu ya? Kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman. Nah, ini dia. Hal ini sangat menarik bagian ketiga. Saudara yang dikasih Tuhan. Kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Bayangkan. NIV tulis begini. Who through faith are sealed. Dilindungi, diseal gitu ya. Tuhanlah yang menjadi perisai. Kalau kata dalam bahasa Indonesia di sini dituliskan dipelihara. Maaf, agak lambat. Ini, dipelihara. Tetapi terjemahan asing di dalam bahasa NIV bilang dijagai, dilindungi by God. By God's power. Until the coming of the salvation, sampai datangnya keselamatan yang dinyatakannya pada zaman akhir. Jemaat yang dikasih Tuhan, bagian yang ketiga ini mendorong kita untuk awas-awas, untuk mawas diri, untuk menguasai diri kita sebaik-baiknya. Kesaksian Mama Kasih tadi, Gina, ini menjadi pemikiran baru juga bagi saya ya. Oh iya ya, kita biasa kalau kumpul berdoa mohon ampun, tetapi kita kurang terbiasa orang tua berdoa seperti Ayub yang setiap hari berdoa bagi anak-anaknya kalau mereka berbuat dosa. Melalui tindakan Ayub mohon pengampunan kepada Allah, kita juga sebagai orang tua menyerahkan anak-anak kita kepada kekuatan dan kedaulatan Tuhan. Kita nggak bakalan bisa menjaga anak-anak kita dan diri kita dari pandemi COVID-19, dari berbagai sakit penyakit. Nggak bisa. Kita nggak bisa juga menjaga diri kita dari berbagai kejahatan yang ada di sekitar kita. Nggak bisa. Kejahatan sekarang nggak cuma kejahatan secara fisik, tetapi sekarang sudah kejahatan secara maya, begitu ya. Kejahatan secara daring. Beberapa waktu yang lalu, ada seminar apa waktu itu, pelecehan? Oh ya, minggu lalu kami mengikuti satu parenting seminar mengenai cyberbullying gitu ya. Tindakan mengintimidasi melalui cyber, melalui internet. Dan itu dialami oleh anak-anak kita. Dan kita pun bisa mengalami yang disebutkan dengan cyberbullying. Konten-konten yang ada di media sosial
hujatan-hujatan, kalimat-kalimat yang mengintimidasi itu bisa disamakan dengan cyberbullying. Yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, ini menjadi perhatian serius bagi kita. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari bahwa kita itu terlindungi di dalam kekuatan Allah? Ataukah kita merasa saya bisa, saya ada karena saya bisa. Saya masih hidup karena saya mampu. Saya bisa masih bekerja, maka saya bisa membeli, mencukupi segala kebutuhan. Kalaupun saya sakit, saya bisa membayar seluruh biaya rumah sakit. Saudara dikasih Tuhan. Semata-mata ini yang kedua kali. Yang pertama dikatakan karena anugerah ya di ayat yang ketiga tadi. Allah yang memberikan rahmatnya yang besar. Di ayat yang kelima di sini dituliskan dalam kekuatan Allah. Bukan kekuatan yang lain. Di dalam saat teduh kami, ada satu orang di Gerasa yang kemasukan banyak setan. Dia ditanya, siapa kamu? Banyak, gitu ya. Legion, banyak. Dan orang yang kerasukan ini sering dibawa ke api untuk dibinasakan, dibawa ke air untuk disiksa, untuk dimatikan. Waktu Kristus hadir, ia melepaskan orang yang kerasukan ini melalui apa? Roh-roh jahat itu diusir dan masuk ke babi-babi dan ada ribuan babi yang mati tenggelam. Saudara yang dikasih Tuhan, kekuatan Allah mampu mengalahkan segala kekuatan-kekuatan yang ada di alam semesta ini. Tidak ada kekuatan lain yang mampu menandingi Allah kita. Maka yang merasa sakit, jangan berkecil hati. Berharaplah di dalam kekuatan Allah. Ada pendampingan, ada sukacita melalui sekalipun masih sakit. Yang masih berjuang, bergumul dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga. Ada Allah, ada kekuatan Allah yang ia mau nyatakan, yang akan menolong, menguatkan, menyelamatkan. Kekuatan Allah yang bekerja di dalam diri kita, saudara yang dikasih Tuhan, itu harus direspon. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk iman. Bagaimana dengan iman kita? Apakah iman kita ngikutin arus? Naik, turun. Good mood, bad mood, gitu ya. Tuhan mau. Karena kita menyadari kehidupan kita merupakan rahmat dan perlindungan, pemeliharaan dalam kekuatan Allah. Iman kita pun menjadi iman yang stabil, bahkan semakin kuat, semakin dewasa. Karena apa? Goals-nya nanti kita akan bersama-sama melihat kemuliaan Tuhan pada akhir zaman. Allah kita adalah Allah pemenang. Dan di dalam kehidupan kita, anak-anaknya, ia pun menjadikan kita pribadi-pribadi pemenang. Bagian terakhir, kita kembali ke tema di awal. Apa yang dimaksud dengan hidup yang penuh pengharapan? Saudaraku, ini menjadi kesimpulan, manusia tidak dapat bertahan tanpa harapan. Harapanlah yang membuat kita hidup, berjuang, dan berani menghadapi berbagai tantangan. Harapan memampukan kita melewati pengalaman yang menyakitkan dan ketidaktentuan di masa depan. Harapan hidup orang percaya, ini saya masuk ke skop yang lebih kecil lagi. Tadi general, sekarang lebih spesifik. Harapan hidup orang percaya itu teguh dan aman.
Ibrani 6, 19, 20 dikatakan harapan itu adalah sauh yang kuat, aman bagi jiwa kita. Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Amin. Keselamatan kita. Amin. Harapan hidup kita. Puji Tuhan. Dan yang terakhir, lebih spesifik lagi. Orang percaya diberkati dengan harapan melalui kebangkitan Yesus. Efesus 2 ayat 12. Bahwa mereka yang tidak memiliki Yesus Kristus tidak memiliki harapan. Apa yang dimaksud dengan hidup yang penuh pengharapan? Bagian yang terakhir. Ini menjadi warisan berharga bagi kita, bagi saya dan bagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Maka marilah kita juga mengingatkan, menyampaikan kepada anak-anak Tuhan yang lainnya. Ayo terus berpengharapan di dalam Yesus. Karena di dalam pengharapan dalam Yesus melalui kebangkitannya itu memberkati. Efesus 2:12. Hanya bagi mereka yang memiliki Yesus Kristus. Saya akan bacakan. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah dalam dunia. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kita diadopsi, dijadikan anaknya. Kita menjadi pewaris kerajaan sorga melalui pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Melalui kebangkitannya, memberikan kita hidup yang penuh dengan kemenangan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita menjadi pelaku firman yang setia. Biarlah hidup kita penuh pengharapan. Kebangkitan Kristus memberikan harapan baru bagi orang yang percaya. Tidak ada yang sia-sia. Kita berharap kepada Tuhan Yesus yang sudah bangkit, yang sudah hidup, dan yang sudah menang itu. Kalau murid-murid Kristus setelah kebangkitan Kristus dan mereka menerima Roh Kudus menjadi pribadi-pribadi yang militan menyampaikan Injil, biarlah hidup kita juga menjadi Injil yang terbuka, yang dilihat oleh orang lain. Pengharapan yang hidup dalam diri kita membuat orang-orang di dunia ini pun mengenal Yesus dan mereka memiliki pengharapan juga di dalam Tuhan Yesus by us, melalui kita. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kebangkitan Kristus ternyata tidak sederhana. Kami bisa menemukan mutiara, berlian, intan permata yang membuat mata rohani kami bahagia. Ada warisan sorgawi yang Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih. Yesus Tuhan kami sudah bangkit. Kebangkitan-Mu membuat pengharapan kami semakin teguh. Tolonglah kami memperjuangkan kekudusan yang Engkau anugerahkan kepada kami dengan bergantung mutlak kepada kekuatan Allah. Tolonglah kami menyadari bahwa hidup kami semata-mata adalah alat Tuhan bagi dunia ini yang menyatakan Kristus adalah Tuhan yang patut dimuliakan.
yang patut ditinggikan, Allah yang Maha Kuasa. Berkatilah kami dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.